Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 66. Dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, satu-satunya binatang ajaib yang benar-benar terpesona olehnya adalah Velocidragon, yang pernah dilihatnya satu kali. Saat itu, ketika Velocidragon telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan di tengah-tengah kota Wushan, itu tampaknya merupakan kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan kekuatannya yang menakutkan, ia telah memusnahkan satu demi satu rumah. Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasakan gempa hatinya. Ketika dia berusia 8 tahun, Lin Li hanyalah seorang anak kecil. Tapi sekarang, pada usia 15 tahun, dia adalah magus 2 elemen dari peringkat kelima. Bos! Bos! Yang ini milikku. Suara bersemangat Shadow Mouse kecil, Bebe, terdengar dalam pikiran Lin Li ini. Lin Li berbalik untuk melihat permukaan danau, dan melihat bahwa Bebe sangat bersemangat bahwa semua rambut di tubuhnya mencuat lurus dan kaku seperti jarum. Bahkan semua otot di tubuhnya berdenyut dengan energi. Cakar dan kepalanya yang ganas telah tumbuh dalam ukuran juga. Shadow Mouse kecil, Bebe, sebelumnya berukuran sekitar 20 cm, tapi sekarang dia tiba-tiba memanjang hingga setengah meter. Ukuran setengah meter ini adalah yang terbesar yang pernah dilihat Bebe untuk tumbuh. Namun terlepas dari ini, Bebe yang panjangnya setengah meter tidak lebih dari setitik dibandingkan dengan Velocidragon. Tatapan merah Velocidragon yang besar, seperti lentera, tetap dingin pada bentuk Bebe. Itu mendengus marah yang bergema di pegunungan. Sebagai balasan, Shadow Mouse kecil, Bebe, juga mengangkat kepalanya dan menjerit nyaring. Suara geraman rendah dan geraman dan jeritan bernada tinggi berbenturan. Lin Li, yang sedang menonton semua ini di atas pohon di sebelah danau, tiba-tiba merasa seolah-olah Velocidragon dan Shadow Mouse kecil adalah dua musuh yang sama-sama cocok memiliki sebuah pemandangan. Raungan gemuruh. Sebuah nyala api yang melingkupi segalanya, tiba-tiba meletus dari mulut Velocidragon, menutupi seluruh area puluhan meter di depannya dengan nyala api. Danau mulai mendesis ketika air permukaan langsung mulai mendidih. Tapi Bebe tidak bergerak sama sekali. Meskipun bermandikan api, dia hanya membiarkan apinya menyala. Dari dalam nyala api yang menyala, orang bisa melihat bahwa Bebe tidak terluka sedikit pun. Meskipun Bebe secara fisik kecil, kemampuan bertahannya luar biasa. Kekuatan api ini kira-kira setara dengan mantra magus gaya api dari peringkat kelima, tetapi itu tidak dapat membahayakannya sama sekali. Lin Li diam-diam menyaksikan. Meskipun telah berada di Mountain Range of Magical Beast begitu lama, Bebe belum bertemu lawan yang benar-benar layak untuk melakukan pertempuran dengannya. Bermandikan api, Bebe tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, dia pindah. Dengan lolongan bernada tinggi yang menakutkan, Bebe berubah menjadi bayangan hitam yang melaju ke arah Velocidragon dengan kecepatan ganas. Velocidragon, yang terus menghembuskan api sepanjang waktu ini, tiba-tiba melebarkan mata merahnya yang besar, seukuran lentera, sementara tiba-tiba menampar ke depan dengan ekor drakonik yang panjang dan seperti cambuk. Kecepatan luar biasa dari ekor Velocidragon sebenarnya mendekati kecepatan gerakan Shadow Mouse kecil. Gerakan Bebe sangat aneh, dan dia sebenarnya bisa menghindari serangan super cepat dari ekor Velocidragon, dan segera mencoba untuk menggigit tenggorokan Velocidragon. Tapi Velocidragon, pada gilirannya, segera menundukkan kepalanya dan kemudian mencoba menggigit Bebe. Namun yang jelas, Bebe masih sedikit lebih cepat. Ketika dia memberi Velocidragon gigitan setan di leher, suara, retakan, yang tajam bisa terdengar, ketika salah satu skala tebal di leher Velocidragon benar-benar rusak, dan kemudian ditelan utuh oleh Bebe. Bebe adalah makhluk yang mampu melahap batu dan tulang. Skala Velocidragon ini terbukti bisa dimakan olehnya juga. Tapi tepat pada saat ini, ekor Velocidragon menyapu Bebe. Tuak! Suara menampar bernada tinggi bisa didengar, menyebabkan Lin Li menggigil. Tapi Bebe sudah lama menghindari dan bergegas lagi. Velocidragon ini memiliki leher yang sangat besar dan tebal. Gigitan yang Bebe berikan itu tidak lebih dari luka ringan. Lin Li ternganga menyaksikan pertempuran antara makhluk dengan ukuran yang sama sekali berbeda. Ekor Velocidragon ini bergerak dengan cara yang tidak terduga, dan itu bisa berputar pada kecepatan tinggi juga. Ekor Velocidragon tidak hanya cepat, ia juga gesit dan tidak dapat diprediksi. Bebe sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam ganas. Meletus keluar dari air, Bebe sekali lagi menghindari ekor drakonik. Tapi saat dia mengelak, ekor tiba-tiba berubah arah dengan cepat, dengan cara yang tidak terduga. Dengan putaran mendadak, itu langsung menyerang Bebe.
Bayangan hitam ganas dikirim terbang ke hutan yang jauh. Bebe. Dada Lin Li diperketat. Tapi Velocidragon hanya menatap hutan dengan hati-hati, seolah mengawasi musuh yang berbahaya. Tiba-tiba, Shadow Mouse kecil, Bebe, terbang ke arahnya dari atas pohon yang sangat tinggi. Ekor Velocidragon langsung berputar untuk menyerang dia, tapi kali ini, Bebe telah belajar dari pelajaran menyakitkan sebelumnya. Dengan mengibaskan ekornya, dia juga tiba-tiba mengubah arah di udara. Shadow Mouse kecil itu kabur. Ekor drakonik juga kabur. Kedua bayangan kabur saling mengejar di udara. Shadow Mouse kecil itu kadang-kadang akan dikirim terbang oleh Velocidragon, tetapi seringkali, ia juga berhasil mendaratkan gigitan setan di Velocidragon juga. Mereka melanjutkan perjuangan mereka, bertempur sepanjang jalan dari tepi danau ke hutan. Satu pohon besar demi satu dirobohkan oleh ekor Velocidragon ketika Velocidragon dan Shadow Mouse terus bertarung tanpa jeda. Dari apa yang bisa kulihat, sepertinya Bebe memiliki sedikit keuntungan. Lin Li gugup menyaksikan pertarungan. Pada titik ini, Velocidragon yang besar telah kehilangan 7 atau 8 sisik, dan darah terus mengalir dari 7 atau 8 luka, menutupi setengah dari tubuhnya dalam darah. Raungan Velocidragon yang marah terus berlanjut. Ekornya mencambuk ke sana kemari, pohon apapun yang disentuh oleh ekor Velocidragon tersentak menjadi 2. Satu pohon besar setelah satu lainnya jatuh, dan area dengan diameter sekitar 200 meter di sekitar 2 pejuang benar-benar ditebang. Tapi bisakah Bebe terus dipukul seperti itu oleh ekor Velocidragon? Lin Li mulai khawatir. Kekuatan ofensif ekor Velocidragon sangat tinggi. Jika menabrak batu, batu itu akan hancur. Jika menabrak pohon, pohon itu akan patah. Semacam kekuatan ofensif membuat hati Lin Li menjadi dingin. Lin Li tahu bahwa jika dia dipukul sebanyak 1 kali oleh ekor itu, hidupnya akan hilang. Bebe dikirim terbang lagi, tetapi dalam sekejap mata, Bebe sekali lagi berubah menjadi bayang-bayang hitam yang marah saat ia menerjang ke medan lagi, memekik. Sekarang, Velocidragon tertutup darah, dengan banyak sisik yang rusak di seluruh tubuhnya. Tampaknya dalam cara yang buruk. Dengan raungan marah, Velocidragon benar-benar berbalik dan mulai pergi. Dengan kecepatan tinggi, mulai berlari menuju daerah inti pegunungan. Dalam waktu singkat, Velocidragon menghilang dari visi Lin Li. Bebe benar-benar mengejarnya untuk sementara waktu juga sebelum berbalik dan kembali ke Lin Li. Lin Li jatuh dari pohonnya seperti Shadow Mouse kecil. Bebe juga berlari ke arahnya, tubuhnya menyusut kembali ke ukuran normal. Bebe, kamu baik-baik saja? Lin Li segera bertanya kepadanya melalui tautan mental mereka. Bebe melompat ke bahu Lin Li dan berdiri tegak di atas kaki belakangnya, saat ia memandang dengan angkuh pada Lin Li dengan mata hitam kecilnya. Bos, makhluk ajaib macam apa yang kamu ambil Bebe? Bagaimana saya bisa takut pada Velocidragon? Kebanggaan dan kesenangan diri membuat wajah mungil Bebe yang menggemaskan. Tapi tiba-tiba, Bebe menggerakkan ekornya. Sambil gemetaran, dia berkata, tapi ekor Velocidragon itu benar-benar pekerjaan yang agak jahat. Seluruh tubuhku sakit. Melihat ini, Lin Li tidak bisa menahan tawa. Ekor Velocidragon bukan hanya pekerjaan yang agak jahat. Itu adalah pekerjaan yang sangat jahat. Lin Li sangat senang bahwa Bebe mampu menahan begitu banyak pukulan dari itu tanpa mengalami cedera serius. Dan sisik dan daging Velocidragon ini benar-benar tebal. Bahkan pada ukuran maksimumku, aku tidak bisa menggigitnya. Bebe menghela nafas. Tapi aku yakin bahwa jika kita terus melakukannya, aku, Bebe, bisa membuatnya mati kehabisan darah. Velocidragon ini cukup licik. Itu terus bergerak dan tidak pernah membiarkan saya menggigitnya di lokasi yang sama 2 kali. Lin Li diam-diam tertawa. Ada kesenjangan besar antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-7 dalam hal kemampuan tempur serta faktor-faktor lainnya. Kemungkinan besar, kecerdasan Velocidragon tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Bagaimana mungkin bisa membiarkan Shadow Mouse kecil menggigitnya di tempat yang sama 2 kali? Tidak peduli seberapa tebal timbangan dan daging Velocidragon, tidak bisa menahan digigit Bebe beberapa kali. Velocidragon ini kemungkinan besar juga menyadari bahwa dia tidak akan mendapat manfaat dari terus bertarung. Itulah sebabnya ia melarikan diri. Bebe, ingin memberikan binatang ajaib dari peringkat ke-8? Lin Li menggoda mental. Mata kecil Bebe tiba-tiba berbalik seperti bulan. Bos, jangan macam-macam denganku seperti itu.
Berurusan dengan binatang ajaib dari peringkat ketujuh itu cukup melelahkan. Saya mendengar bahwa binatang ajaib dari peringkat 8-10 kali lebih kuat dari binatang ajaib dari peringkat ketujuh. Bahkan jika kecepatan gerakan mereka tidak setinggi milikku, kemungkinan besar kecepatan serangan mereka lebih tinggi. Kecepatan gerakan dan kecepatan serangan tempur adalah dua kecepatan yang berbeda. Sebagai contoh, Velocidragon mungkin jauh lebih lambat dalam hal kecepatan gerakan, tetapi ekornya mampu menyerang dengan kecepatan yang menakjubkan. Meskipun beberapa binatang ajaib yang lebih besar tampak lambat dan canggung, ketika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka secepat kilat. Lagi pula, jika mereka cukup perkasa untuk digambarkan sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-8, mereka pasti akan mengalahkan seekor binatang ajaib dari peringkat ke-7. Sepertinya Anda tahu kapan harus rendah hati. Linli tertawa sambil membelai kepala kecil Bebe. Baiklah, bajuku seharusnya sudah kering sekarang juga. Mari kita beristirahat di atas pohon, lalu makan makanan. Setelah beberapa saat, kami akan melanjutkan ke depan. Saat dia berbicara, Linli melompat 7 atau 8 meter ke cabang, dan kemudian dia terus melompat ringan, sebelum santai beristirahat sekitar 20 atau 30 meter di atas tanah. 50 hari pertama di pegunungan. Apakah semua pembunuh ini berpikir bahwa aku adalah daging yang mudah? Linli melirik mayat pembunuh wanita, berpakaian hitam. Wanita ini hanya seorang pejuang dari peringkat ke-5. Dibantu oleh sihirnya, Linli bisa membunuhnya sendiri. Doehring Chowar tertawa. Siapapun yang melihatmu akan bisa mengatakan bahwa kau hanyalah anak kecil, anak bodoh yang tidak tahu seberapa tinggi langitnya atau seberapa dalam bumi ini, anak yang berani mengembara di pegunungan ini sendirian. Kenapa mereka tidak ingin mendapatkan pembunuhan muda seperti kamu? Dia baru berusia 15 tahun. Meskipun memiliki ukuran fisik seorang pria dewasa, wajahnya masih mengkhianati masa mudanya. Wanita ini melukaiku saat dia meninggal. Bukan masalah besar bahwa saya memiliki bekas luka lain, tetapi dia juga merusak pakaian saya. Sekarang saya hanya memiliki satu set pakaian yang tersisa. Melihat raksasa, lubang menganga di pakaiannya, Linli tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Linli telah berhasil memperoleh beberapa set pakaian dari percobaan pembunuh, tetapi dia telah kehilangan lebih banyak lagi, di sini di pegunungan Range of Magical Beasts. Bos, inti sihir di tas orang ini bernilai beberapa ribu koin emas. Bisakah satu set pakaian sepadan dengan itu? Bebe langsung berdebat. Mendengar kata-kata ini, Linli tertawa. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan di gunung-gunung ini, bekas luka di tubuhnya telah tumbuh semakin banyak, tetapi demikian juga dengan jumlah kor magici di ranselnya. Lupakan. Mulai sekarang, aku akan telanjang dari pinggang ke atas. Saya akan menyimpan set pakaian terakhir saya ketika saya kembali. Tidak ada yang akan melihat saya di sini di pegunungan ini. Linli bertekad menyingkirkan set pakaian yang hancur, akan bertelanjang dada. Belati hitam di tangannya, dia maju terus. Selama periode waktu ini, belati hitam ini telah memberikan sedikit bantuan kepada Linli. Setelah berjalan sebentar, Linli mulai dengan santai menggumamkan kata-kata mantra. Setelah beberapa saat singkat, hembusan angin mulai berputar di sekitar daerah itu, dengan Linli di pusat. Ini adalah mantra Windschout sekali lagi. Di daerah dengan diameter 300 meter berpusat di Linli, tidak ada yang bisa lepas dari perhatian Linli ini. Secara umum, setelah berjalan untuk waktu yang lama, Linli akan berhati-hati dan melemparkan mantra Windschout. Setelah berjalan sebentar, Linli sekali lagi melemparkan mantra Windschout. Sekelompok orang? Mengapa orang-orang itu bersembunyi di atas pohon itu? Linli merasa penasaran. Pada saat ini, sekitar 100 meter selatan Linli, sekitar 10 atau lebih orang bersembunyi di atas pohon tua yang sangat besar, dengan ketebalan sangat lebar sehingga 7 orang harus mengaitkan tangan untuk mengelilinginya. Penasaran? Linli tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyelinap lebih dekat. Perlahan, hati-hati, Linli merayap ke sepetak rumput tinggi, tebal, dari mana ia memiliki titik pandang untuk mengintip 10 orang di pohon. 10 orang itu semuanya mengenakan pakaian hitam, dan masing-masing dari mereka memiliki belati hitam yang terselubung di pinggang mereka. Belati hitam? Pandangan Linli tertuju pada satu belati hitam pada khususnya. Dari segi bentuk dan warna, itu identik dengan yang ada di tangan Linli ini. Selain itu, 10 atau lebih orang yang bersembunyi di atas pohon memberi Linli perasaan seram yang mirip, sangat mirip ketika Linli menemukan pembunuh pertama. Pakaian hitam yang sama, dan belati hitam yang sama, dan Linli memperhatikan bahwa punggung semua pria ini sedikit melotot.
Linli tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke pembunuh pertama, yang tasnya diikat erat ke punggungnya, di bawah pakaiannya. Hanya karena Bebe membuka pakaian si pembunuh, mereka menemukan tas ransel itu. Mereka milik organisasi yang sama. Bahkan seorang idiot pun akan sampai pada kesimpulan ini. Detak jantung Linli tanpa sadar mulai mempercepat. Pada titik ini, orang-orang yang bersembunyi di pohon berbicara dengan nada rendah. Kenapa belum 18 dan 7 belum kembali? Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan sedih. Mungkin mati. Kata pria berkulit hitam lainnya dengan dingin. Perhatikan waktu. Kami akan menunggu sampai malam tiba. Jika mereka tidak kembali pada malam hari, maka terlepas dari apakah mereka masih hidup atau tidak, mereka akan dianggap telah gagal. Seorang pria berkulit hitam lainnya berkata dengan dingin. Mendengar kata-katanya, orang-orang berpakaian hitam lainnya terdiam. Tersembunyi di dalam rumput di bawah ini, Linli bisa menebak bahwa orang yang baru saja berbicara adalah pemimpin kelompok laki-laki berambut hitam ini. Dia merasa diam-diam terkejut. Orang yang mencoba membunuhku pada awalnya adalah seorang prajurit dari peringkat ke-6 yang berspesialisasi dalam gaya kegelapan. Kemungkinan besar, pemimpin mereka bahkan lebih kuat. Linli segera pindah untuk mundur, tetapi setelah hanya mengambil beberapa langkah kembali. Pemimpin tiba-tiba mengerutkan kening dan berbelok, menatap langsung ke Linli. Kabur hitam menembaki Linli dengan kecepatan tinggi, mengejutkan Linli. Dia menyadari, saya telah terpapar. Dia segera memanfaatkan kecepatan supersonik gaya angin, dan pada kecepatan tertinggi yang bisa dikerahkannya, ia melarikan diri lebih dalam di hutan. Sejauh yang menyangkut Linli, yang lebih dalam pergi ke pegunungan, semakin berbahaya itu. Lawan, saat melihatnya berlari ke pegunungan yang dalam dan berbahaya, mungkin ragu dan menahan diri untuk mengejarnya. Linli sudah memutuskan bahwa setelah masuk sedikit lebih dalam, dia akan mengubah arah dan pergi. Melihat ransel hitam di punggung Linli dan belati hitam di tangannya, ekspresi di wajah pemimpin kelompok berubah. Hadapi dia. Pemimpin berambut hitam memerintahkan. Semakin tinggi jumlah peringkat, semakin kuat. Pemimpin sudah bisa secara akurat mengukur kekuatan Linli dari gerakan Linli saat itu. Ya, Tuan. Salah satu pria berkulit hitam segera melompat turun dari pohon, dan mulai mengejar Linli dengan kecepatan yang mencengangkan. Tetapi karena Linli memiliki kepala awal yang signifikan, dan cukup jauh darinya untuk memulai, mereka berdua memulai pada jarak 70 meter. Tapi pria berkulit hitam ini benar-benar sangat cepat, tampaknya sedikit lebih cepat daripada pembunuh bayaran pertama. Kecepatan yang luar biasa. Linli dengan tangkas berjalan ke pegunungan, kadang-kadang merangkak, kadang-kadang melompat. Tapi dari belakang, pria berkulit hitam itu terus mengejar dengan dingin, dan jarak antara keduanya terus menyusut. 60 meter. 50 meter. 40 meter. 30 meter. Semakin lama Linli melarikan diri, semakin dekat pembunuh yang dikejar itu. 10 meter. 9 meter, 8 meter, 7 meter. Rupanya ketakutan karena akalnya, Linli langsung menuju bagian terdalam dari pegunungan. Rupanya ketakutan karena akalnya, Linli langsung menuju bagian terdalam dari pegunungan. Magus angin gaya? Pria berambut hitam bisa tahu bahwa Linli sedang dibantu oleh sihir angin. Bahkan dibantu oleh sihir angin, dia sangat lambat. Sepertinya dia adalah prajurit dari peringkat keempat, paling banyak puncak dari peringkat keempat. Benar-benar percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh Linli, pria berkulit hitam itu terus mendekat. Di permukaan, Linli tampak ketakutan, tetapi dalam kenyataannya, dia cukup tenang dan mantap. Kami sudah berlari beberapa kilometer. 10 pembunuh itu seharusnya tidak dapat melihat kita dari sini. Ekspresi dingin tiba-tiba melintas melalui mata Linli yang melarikan diri, dan pada saat yang sama, Shadow Mouse kecil, Bebe, yang telah berjongkok, ketakutan, di bahu Linli, tiba-tiba pindah. Shadow Mouse kecil itu tiba-tiba membesar di depan mata si pembunuh bayaran, dan dalam sekejap mata mencapainya. Pembunuh bayaran itu bisa dengan jelas melihat gigi tajam Shadow Mouse yang kecil. Chapter 68. Pria berjubah gelap, hanya 5 atau 6 meter dari Linli, telah mempertimbangkan Shadow Mouse gelap di bawah pemberitahuan, tetapi setelah melihat kecepatan luar biasa Bebe, wajahnya yang dingin menunjukkan ekspresi takjub. Kecepatan apa ini?
Pria berjubah gelap itu buru-buru melambaikan belati untuk diblokir. Jelas, pria berjubah gelap ini agak lebih kuat dari pembunuh asli. Setidaknya ketika menghadapi Bebe, dia memiliki pikiran dan kecepatan untuk memegang belati. Swiss. Bebe mengayunkan cakarnya yang tajam dengan keras. Ketika cakar Bebe menabrak belati sang pembunuh, belati hitam itu meledak menjadi beberapa bagian, sementara cakar Bebe tidak rusak, segera menebas dengan keras ke kepala pria berjubah hitam itu, secara langsung menghancurkannya. Pria itu meninggal di tempat. Kesenjangan antara peringkat ke-6 dan peringkat ke-7 benar-benar sangat besar. Melihat ini, Lin Li tidak bisa menahan napas. Bebe adalah Shadow Mouse yang menakutkan yang bahkan bisa memaksa Velocidragon yang perkasa, binatang ajaib dari peringkat ke-7, untuk melarikan diri. Berdasarkan kekuatan cakar tajam Bebe dan taring tajam, membunuh seorang prajurit dari peringkat ke-6 semudah memakan nasi. Rip! Lin Li berlari ke mayat dan merobek pakaian pria berkulit gelap itu terpisah, segera meraih ransel tersembunyi. Tanpa melakukan hal lain, dia segera berbalik dan melarikan diri ke utara. Embusan angin muncul di sekitar kakinya, dan dia mulai bergerak dengan anggun dan gesit sehingga dia hampir tidak meninggalkan jejak di belakangnya. Setelah beberapa saat, kelompok kedua pria berkulit gelap akhirnya tiba. Melihat cedera di kepala dua, mereka semua mengerutkan kening. Binatang ajaib? Gambar-gambar dari banyak binatang ajaib yang berbeda tiba-tiba mulai berenang di benak seorang pria berkulit gelap. Blue Shadow Mouse dari peringkat ke-6? Atau Violet Shadow Mouse dari peringkat ke-7? Atau tikus Toneater emas dari peringkat ke-7? Tanda cakar yang sengit tapi mungil ini pasti ditinggalkan oleh binatang ajaib tipe binatang pengerat. Di pegunungan Range of Beast Magical, beberapa orang percaya bahwa kemungkinan yang paling menakutkan adalah bertemu dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8 atau ke-9. Yang lain percaya bahwa itu sedang menghadapi segerombolan binatang ajaib tipe pack yang menakutkan. Tapi di jantung lelaki berkulit gelap itu, kemungkinan paling mengerikan adalah bertemu dengan kawanan tikus Toneater atau kawanan Shadow Mouse. Tikus Toneater memiliki pertahanan yang tangguh, gigi tajam, dan cakar yang tajam. Shadow Mouse memiliki kecepatan tinggi, gigi tajam, dan cakar yang tajam. Jika segerombolan ribuan atau puluhan ribu Shadow Mage atau tikus Toneater menyerang, bahkan pasukan mungkin sepenuhnya dilahap, apalagi 10 dari mereka. Kita akan kembali sekarang. Tanpa ragu sedikit pun, pemimpin yang berpakaian gelap mengeluarkan perintahnya. Di tengah-tengah gunung yang menjulang tinggi dan pegunungan, Lin Li terus berlari, berliku di atas puncak gunung. Setelah berlari lebih dari 100 km sekaligus, Lin Li percaya bahwa para pengejarnya tidak akan lagi bisa menangkapnya. Bos, cepat dan buka tas punggungnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Bebe segera mendesak. Hati Lin Li dipenuhi dengan antisipasi juga. Semakin kuat lawannya, semakin banyak kor magi cite yang ada di ranselnya. Asasin asli itu telah meninggalkan 15.000 koin emas dari inti magi cite dan permata magi cite. Berapa banyak pembunuh kedua ini, yang disebut sebagai dua, terhadap dirinya? Dia membuka ranselnya. 2 set pakaian bersih. Lin Li melirik pakaian di ransel, lalu menarik 2 kantong menggembung dari dalam ransel. 2, ini telah berada di Mountain Range of Magical Beast selama sebulan lebih lama dan sedikit lebih kuat dari pembunuh asli. Jadi secara logis, melihat berapa banyak kor magi cite kantong ini terkandung, Lin Li tidak bisa menahan napas dingin. Sangat banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah kor magi cite dari peringkat ke-5. Ada banyak kor magi cite dari peringkat ke-6 juga. Setelah melihat begitu banyak kor magi cite, Lin Li sekarang mampu mengenali peringkat umum inti magi cite secara sekilas. Lin Li segera mulai melakukan akuntansi hati-hati dari inti. 9 kor magi cite dari peringkat ke-6. 56 kor magi cite dari peringkat ke-5. 12 kor magi cite dari peringkat ke-4. 7 permata magi cite. Nilai totalnya, secara keseluruhan, akan kira-kira 20.000 koin emas. Menambahkan ini ke 50.000 koin emas yang sudah saya miliki, berarti bahwa saya sekarang harus memegang setidaknya 70.000 koin emas magi cite pada saya. Setelah mentabulasikan kekayaan totalnya, Lin Li tidak bisa menahan napas. 70.000 koin emas. Jika dia menempatkan jumlah yang luar biasa ini di depan ayahnya, kemungkinan besar ayahnya akan terpana. Selama 51 hari ia menghabiskan di Mountain Range of Magical Beasts, organisasi pembunuh itu sendiri telah menyumbangkan 35.000 koin emas kepadanya. Pembunuh percobaan lain yang dia temui telah menyumbangkan
30.000 koin emas lebih lanjut. Sementara dia sendiri telah membunuh cukup banyak binatang ajaib untuk mendapatkan 5.000 core koin emas juga. Doehring Choward muncul dari dalam cincin Coiling Dragon, tertawa ketika dia melihat raut wajah Lin Li. Aku akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di pegunungan rentang binatang ajaib suka mencoba dan membunuh manusia lain. Setelah menghabiskan 1 bulan penuh bekerja begitu keras, saya hanya mendapatkan beberapa ribu koin emas. Tetapi ketika saya membunuh orang lain, saya mendapatkan buah dari 2 bulan kerja mereka. Lin Li menempatkan 2 kantong ke dalam ranselnya sendiri, lalu melemparkan ransel ekstra ke rumput. Dari 70.000 koin emas magi cite ini, hanya 5.000 yang datang dariku yang membunuh binatang ajaib. Sisanya semua berasal dari pembunuh dan pembunuh. Lin Li menggelengkan kepalanya dan mendesah. Doehring Choward membelai jenggot putihnya sambil terkekeh. Sepertinya masa mudamu benar-benar membantumu. Jika Anda terlihat sedikit lebih dewasa dan berpengalaman, mungkin tidak akan ada begitu banyak pembunuh yang mencoba peruntungan melawan Anda. Hehe. Lin Li tidak bisa menahan tawa. Kakek Doehring, barusan, berdasarkan kata-kata yang dipertukarkan oleh orang-orang di regu itu, sepertinya mereka sedang dalam misi pelatihan di sini di Mountain Range of Magical Beasts. Lin Li agak penasaran. Doehring Choward tersenyum tipis. Lin Li, setiap orang dari kekuatan utama dari benua Yulan harus memiliki basis kekuatan bela diri sendiri untuk mempertahankan kekuatannya. Tetapi kekuatan bela diri harus dilatih dan diolah. Banyak dari kekuatan yang lebih besar sering akan mengirim kelompok bawahannya ke Mountain Range of Magical Beasts untuk berlatih. Lin Li mengangguk. Lin Li, benua ini memiliki banyak organisasi kuat yang Anda tidak memiliki petunjuk tentang. Sejujurnya, bahkan saya tidak tahu tentang mereka. Dalam 5.000 tahun terakhir, semua kekuatan yang ada di era Kekaisaran Powan kemungkinan besar telah runtuh. Doehring Choward berkata dengan nada mencela diri. Lin Li tidak bertanya terlalu banyak. Pada saat ini, Lin Li merasakan tekanan besar. Benua Yulan jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Setelah mengatur harta miliknya, Lin Li mengenakan baju sebelum melanjutkan perjalanan. Membuat jalannya dengan gesit melalui hutan gunung, kadang-kadang melompati batu yang jatuh, kadang-kadang merangkak di atas pohon yang tumbang. Lin Li terus maju. Tapi setelah Lin Li melintasi gunung yang sangat besar, dia melihat bahwa gunung ini panjangnya ratusan kilometer. Ada banyak pohon di sini. Berdiri di puncak gunung, Lin Li bisa mengatakan bahwa ada jarak ratusan kilometer dari sini ke puncak berikutnya, jika dia ingin langsung terbang melintasi celah. Ngarai yang aneh. Lin Li memperhatikan bahwa dinding ngarai dari tebing 2 gunung ini semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain di tepi. Lin Li segera mulai jogging dari puncak gunung. Semakin jauh dia berlari, semakin dekat dinding ngarai. Setelah jogging selama 5 atau 6 kilometer, jarak antara kedua gunung itu hanya 1 meter. Orang bisa melewatinya dengan 1 langkah. Seperti ini di sisi ini. Seperti apa di sisi lain? Sama. Dengan 1 kaki di setiap tebing, Lin Li mengintip. Dari kejauhan, dia tampak melihat kedua tebing itu semakin mendekat, lalu menjadi satu. Aneh. Aneh. Setelah berada di pegunungan ini selama beberapa waktu, Lin Li telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah menemukan ngarai yang aneh. Melihat ke bawah melalui celah ngarai, Lin Li hanya melihat kabut putih, jadi buram sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Jauh tak terukur. Lin Li merasa sangat ingin tahu, tetapi juga gak waspada apa yang ada di dalam perut gulch gunung ini. Membuat jalan di sepanjang tepi ngarai, Lin Li terus mengintip ke bawah, seolah berharap dia bisa melihat apa yang disembunyikan oleh kabut putih. Selain seberapa dekat dinding ngarai, ada keanehan lain dari jurang ini. Tampaknya semakin jauh jurang, semakin jauh dinding ngarai semakin menjauh. Sebagai contoh, menuju puncak jurang, jarak antara dinding ngarai mungkin 100 meter atau lebih, tapi dari apa yang bisa dikatakan Lin Li, ke arah bawah, jaraknya mungkin beberapa ribu meter, atau bahkan puluhan kilometer. Lin Li tampak seolah-olah dia telah tersambar petir. Dia dengan hati-hati menatap sebidang kecil rumput yang tersembunyi di bawah kabut di bawahnya. Sepetak kecil rumput yang tumbuh di samping tebing berwarna hijau gelap, tetapi sepetak rumput memancarkan aura biru yang samar. Rumput Blue Hair. Ini Blue Hair Grass. Lin Li telah melihat gambar Blue Hair Grass di perpustakaan Ernst Institute, dan dia mengingatnya dengan jelas. Matanya bersinar. Rumput sangat langka dan berharga yang tumbuh dari tebing itu mampu menangkal efek berbahaya yang akan ditimbulkan oleh darah naga pada tubuh. Blue Hair Grass.
Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.